biasa kita bisa bertemu. Halo? Ya, halo. Oh iya. Oh, lagi ini ya. Recording ya. Oke. Ya. Ya. Oh, meskipun jarak kita begitu jauh tapi tidak membatasi kita untuk mengucap syukur, bahkan kita beribadah untuk sharing kepada Tuhan. Namun sebelum itu mari kita angkat pujian penyembahan rindukanmu. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Doa pembukaan nanti dipimpin oleh Pak Ketua. Mari kita satu dalam doa. Dengan segala cinta kasih Allah yang memungkinkan kami dalam sukacita, dengan penuh kebaikan demi kebaikan yang datang dari Allah. Dalam segala situasi ini kami boleh bersyukur. Di tengah segala keterbatasan tidak berarti membatasi karya Allah dalam hidup kami dan pelayanan kami. Lewat fellowship kami bersama rekan-rekan tim pemulihan saat ini, di tengah segala aktivitas kami meluangkan waktu untuk bersama-sama, boleh sharing bersama dalam rangka pengembangan pelayanan demi pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah Tuhan terus memperlengkapi kami, memampukan kami untuk hidup dalam anugerah-Mu. Kepadamu kami mempersembahkan segala pujian dan penyembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpinan Allah menyertai segala bentuk pujian kami, sharing kami kepada Allah lah sendiri yang mengendalikannya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Haleluya. Ya, oke, masih ada lagi pujian, Bang James? Ya, kita bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan sebelum kita sharing.
selalu menolongku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dari awal lagi kita nyanyikan, akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, baik, puji Tuhan. Ya, kita telah diberkati firman Tuhan. Hari ini kita akan bawa renungan singkat dulu sebelum kita sharing. Sehubungan dalam pelayanan kita dalam tim pemulihan kurang lebih sekitar sebulan yang lalu sebelum saya mungkin sharingkan. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua, rekan-rekan seperjuangan yang
meluangkan waktu sekalipun di tengah segala kesibukan masing-masing. Kita masih memberi waktu, dan terima kasih buat pujian Bang James, dan kita telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Walaupun saat ini rekan-rekan kita mungkin belum bergabung karena kegiatan-kegiatan lain yang belum bisa mereka tinggalkan, namun kedepannya rencana seperti ini kita akan coba mengupayakan paling tidak sebulan sekali kita akan ada fellowship bersama tim, begitu ya. Kemudian sehubungan dalam hal ini, saya coba berbagi dalam kurun waktu sekitar bulan 7, Tuhan pernah mengingatkan seperti gini. Saya sementara dalam doa, Tuhan menegurlah dalam bentuk pernyataan seperti ini, kenapa kamu berhenti melaksanakan tugas yang harus kamu lakukan? Ya, apakah dengan keadaan ini membatasi cara Tuhan untuk bekerja, atau dengan situasi apa yang membuat kita harus berhenti untuk saat ini melayani? Nah, ini yang diingatkan sehubungan dalam pelayanan tim pemulihan ya, yang saat ini saya ingin berbagi dalam pernyataan itu pas kami ada doa bersama dengan beberapa teman-teman, dan saat itu saya diingatkan, dan kembali kemarin di doa Jumat kembali diteguhkan tentang bagaimana menunaikan tugas panggilan dan pelayanan kita. Nah, dengan alasan-alasan ini, situasi sekarang kan saya sempat berpikir gini, gimana caranya mau pelayanan bentuk dalam kerangka pelayanan tim dengan situasi ini. Maka tentunya hal ini tidak mungkin untuk kita lakukan karena keterbatasan ya, menurut saya seperti itu. Ya, namun pada waktu itu Tuhan mengingatkan gini, apakah dengan situasi itu membatasimu untuk melayani? Dan ternyata itu bukan sebuah alasan yang Tuhan ingatkan, dan Tuhan katakan gini, kenapa kamu nggak bisa melayani sekarang ini? Kan ada begitu banyak hal yang bisa orang di luar sana butuh pelayanan ini. Nah, khususnya dalam pelayanan-pelayanan pemulihan ke depan yang akan kita lakukan, ya kita akan bergerak dalam pelayanan media. Nah, ini yang akan kita bersama-sama akan kerjakan bersama ke depan untuk kita membuka link pelayanan dalam pelayanan doa. Nah, nanti mungkin sahabat-sahabat semua bisa memberikan gagasan untuk itu, tapi itulah yang visi Tuhan saat ini. Tuhan berikan visinya adalah bergerak dalam pelayanan media sekarang, yang Tuhan akan pakai untuk bergerak di bidang pelayanan, untuk pelayanan-pelayanan konseling, pelayanan doa, dan pelayanan kesembuhan. Nah, ini yang Tuhan bawa kita, karena di luar sana dunia ini sedang hidup dalam kegelisahan. Nah, maka kita adalah orang-orang yang mengalami karya Allah dalam hidup kita. Kita nggak berhenti sampai di sini. Nah, saya tadi sore sempat teringat dengan kebenaran firman Tuhan seperti gini. Bagaimana ketika para rasul-rasul saat itu, yaitu Petrus dan Yohanes, di dalam Kisah Rasul pasal 4, saya akan bacakan begini. Kisah Rasul pasal 4, di ayat yang kedua, 19 dulu dan 20. Di sana dikatakan begini, Kisah Rasul pasal 4 ayat 19 dan 20. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Nah, jadi ini merupakan sebuah pernyataan daripada Petrus dan Yohanes hubungan dalam keterbatasan saat itu untuk membuat mereka berkarya dalam melayani Tuhan. Nah, ada hal yang menarik di sini kita lihat adalah semangat pelayanan ini tidak bisa dihentikan oleh apapun. Ini yang perlu mungkin saya bagikan. Pelayanan kita bisa dibatasi oleh segala keadaan, sama seperti Yohanes atau para rasul-rasul saat itu. Pelayanan mereka ingin dihentikan, dibatasi oleh berbagai keadaan dan tekanan saat itu, tetapi mereka menentukan sebuah keputusan, manakah yang lebih taat kepada Allah atau taat kepada manusia. Tetapi dia katakan tidak mungkin bagi kami, yang mereka tentukan di situ adalah lebih cenderung kepada ketaatan kepada Allah.
Nah, artinya di sini adalah kita belajar, saya mengambil begini, menarik pemahaman dari sana, mereka boleh dibatasi, tapi kuasa Allah tidak pernah dibatasi. Ruang lingkup boleh ingin menghentikan gerak mereka dalam pelayanan, tetapi karya Allah tidak bisa dihentikan oleh keterbatasan itu. Nah, apa maksud dari sisi ini? Ingin saya coba sharekan sehubungan dalam hal visi yang diberikan Tuhan dalam pelayanan kita di tim pemulihan, di mana waktu ke depan ini kita akan membuka link pelayanan seperti ini lewat virtual, yang bagi nanti kita akan bagi bersama-sama linknya untuk baik lewat media, untuk mungkin saudara-saudara kita di luar sana ada banyak butuh pelayanan-pelayanan kita. Nah, mungkin itu sebagai pengantar sekilas saya sampaikan saat ini, mungkin silakan berikan masukan-masukan untuk menjadi program kita ke depannya. Silakan. Ya. Pastor Patrick, boleh? Silakan. Ada mungkin masukan yang bisa kita sinkronkan bersama. Ya. Oke, terima kasih Ketua. Memang untuk di hari-hari yang seperti ini dalam keadaan yang kita alami, bukan hanya di Asia Tenggara ini tapi mendunia, memang kebanyakan di luar sana memang sadar atau tidak kita ini sebagai hamba-hamba Tuhan, memang ada banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan dorongan, kekuatan ya, khususnya karena pandemi ini bukan hanya menakuti orang-orang kecil saja, tapi semua kalangan kena, orang-orang yang kaya raya, miskin, semua merata. Dan memang untuk keadaan-keadaan atau seperti ini, apalagi tidak jauh beda, ada aturan-aturan yang melarang untuk masa-masa ini gereja belum dibuka dulu, hanya melakukan ibadah-ibadah secara virtual atau online. Ya, jadi bagi saya untuk kita tim pemulihan ini bagus apa yang dicadangkan oleh Pak Ketua. Cuma mungkin Pak Ketua boleh lebih menyusun lebih program-program apa, macam mana nanti kita akan memulakan misi ini untuk bisa betul-betul berjalan ya, dan berjalannya itu bukan hanya setakat 1-2 bulan, tapi kalau boleh secara berterusan, dan mungkin dalam membagikan kepada setiap anggota tim pemulihan ini apa yang kita mau laksanakan begitu. Misalnya untuk kawasan Indonesia, di daerah mana program ini kita akan jalankan macam mana begitu ya. Kemudian mungkin kami di Malaysia ini, ataupun karena ini secara kita sama-sama satu begitu kan dalam pelayanan, pun jarak yang, tapi dalam media seperti ini kita bisa satu. Jadi makanya begini Pak Ketua, kalau ke depannya nanti Pak Ketua macam mana menyusun program ini untuk bisa berjalan dengan baik, membagi-bagikan, mengagi-agikan tugas pelayanan itu kepada kita semualah yang masih aktif dalam tim ini untuk bisa bekerja bersama-sama, melayani bersama-sama. Saya pikir untuk setakat ini dulu Pak Ketua. Terima kasih. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu. Masukannya silakan. Bang James. Saya ya seperti Pastor Patrick tadi punya usul, kalau boleh ya jangan cuman saat ini aja untuk program ini, kalau boleh kita berkelanjutan, dan untuk selanjutnya mungkin kita bisa lebih
sebelum kita tayang, kita menghubungi setiap teman-teman agar supaya lebih ramai lagi tim kita. Tidak rasa seperti kita terpisah gitu. Seperti biasa pelayanan kita ya, yang kita pergi bersama, kita bisa sejalan sama-sama. Meskipun ya seperti saat ini kita sudah rasa nyaman sekali. Yang penting pelayanan itu tetap jalan. Jadi ya. Oke, itu saja. Oke, baik. Ya, terima kasih. Mungkin Bu Adriana. Terima kasih Pak Ketua. Usul saya pertama begini, bisakah pertemuan kita ini itu ada kan tiap bulan. Kita pilih time yang bisa kita ikutin sehingga setiap program yang akan kita angkat itu kita sudah bawa dulu di dalam doa. Nah, dengan adanya juga begini nanti mungkin ada sesuatu yang mungkin secara ini langsung saya itu pertama yang kita buat, terus kita membawa ke dalam doa program yang akan kita laksanakan. Seperti itu. Kalau apalagi ini kalau yang ini kan programnya Tuhan yang suruh kita kan, ya. Jadi saya pikir Tuhan punya rencana di balik ke semua ini, walaupun kita mengangkat pelayanan secara media, tetapi kalau Tuhan yang mengizinkan kita pasti ada terobosan. Amin. Ada terobosan dan rasa itu yang harus kita sokong terus di dalam doa lewat persatuan dan kesatuan kita. Walaupun kita berbeda, tetapi kita kan bisa berjumpa dalam Zoom. Dan saya yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak akan terbatas walau hanya dengan Zoom ini karena kita punya Tuhan yang sungguh dahsyat. Itu saja pendapat saya untuk sementara. Oke, Pastor Omi. Pendapat saya pun mungkin kurang lebih dari Ibu Adriana. Kalau perlu mungkin doa kita mulaikan dulu lewat meeting Zoom. Baru habis itu pasti Tuhan kasih kita program-program apa kita mau kerjakan ke depan ini. Ya, jadi kalau dari saya tidak panjang-panjang, mungkin dalam permulaan bulan ini doa saja kita bangun dulu. Baru pasti akan tercipta program ke depan apa perlu kita buat. Amin. Oke. Ya, oke. Terima kasih buat semua masukan. Mungkin buat kekasihku sini. Yuk dekat-dekat sini. Oke, baik. Iya, malu-malu. Sini lah. Malu, Bah. Ya. Oke, baik. Terima kasih buat semua masukan yang telah disampaikan. Kenapa demikian? Pada kesempatan ini kesannya ini memang agak mendadak nih ya. Saya bagikan. Namun ini adalah kesempatan menurut pandangan saya untuk kita memulai ya. Nah, jadi mohon maaf sebelumnya ini memang tidak begitu lama waktunya untuk mendiskusikan, tetapi paling tidak kita memulai pada hari ini dan ini tahap awal untuk kita lakukan karena sekali lagi pelayanan ini adalah kita semua ya. Jadi ini munculnya pelayanan ini tentu adalah Tuhan memberikan isi hati Tuhan dan salah satu visi yang akan kita kerjakan ke depan ini adalah bergerak dalam pelayanan media. Nah, dalam bentuk pelayanan kita akan bergerak sama seperti yang sebelum-sebelumnya kita bergerak di pelayanan pelepasan, pelayanan dalam kesembuhan. Nah, itulah yang dimana Tuhan bawa dan ada begitu banyak orang termasuk pelayanan konseling yang mungkin nanti akan di pull up secara berlanjut oleh setiap orang-orang yang mau dilayani secara pelayanan konseling dari tim kita semua kan. Nah, nanti tinggal kita lampirkan nomor-nomor nanti yang akan di mana mereka bisa hubungin untuk di mana pelayanan. Nah, jika misalnya mereka berada di termasuk ini ada beberapa pelayanan yang selama ini di Malaysia, ada beberapa ini yang sering komunikasi dengan saya. Nah, tentu nanti kita akan libatkan teman-teman untuk komunikasi secara lebih supaya mereka kan punya pulsa lebih agak irit ya. Kalau di sana kan. Ya, supaya tidak terlalu makan ringgit banyak. Nah, tapi intinya gini, pelayanan kita
ke depannya, mungkin seperti yang dikatakan tadi, kita akan membuat program bagaimana menata program ini sehingga bisa berjalan tidak hanya 1-2 bulan, 2 bulan, tetapi kalau bisa pelayanan inilah yang bisa kita lakukan sekarang. Nah, kemudian pertemuan mengenai masalah tentang doa bersama. Nah, kita akan coba serukan nanti, ini hasil komunikasi kita, sharing kita malam ini, kita akan lanjutkan ke teman-teman yang lain yang masih terlibat dalam tim pemulihan untuk ikut terlibat bersama. Nah, dengan setelah itu doa bersama, ya tentu kita akan mencari tahu visi Allah, hal-hal apa yang harus kita kerjakan secara penuh. Ya, mungkin itu kalau dari sisi pandangan yang kita temukan ya pada kesempatan ini. Nah, atau ada gagasan-gagasan lain lagi, siapa tahu baru sempat tadi terlupakan. Oke, Pak Ketua, saya tambahkan sedikit mungkin masalah perancangan kita ke hadapan ini. Silakan. Mungkin kita boleh mulakan dengan sistem apa ya? Mempercayakan satu hamba Tuhan untuk katakanlah berkhotbah melalui media ini, dan kita yang mengikuti ini kita boleh share kepada jemaat-jemaat kita yang mau, dan nanti jemaat-jemaat yang mungkin punya kawan-kawan bisa share link yang kita gunakan sehingga mereka boleh ikut di situ. Nah, dalam keikutsertaan mereka seperti itu, di situ kita memberikan semacam undangan untuk barang siapa yang ingin didoakan ataupun permintaan bantuan dalam doa, boleh mereka ketengahkan di situ, atau boleh di situ kan ada kolom komen, di situ mereka boleh isi apa yang mereka mau didoakan. Okay. Jadi mungkin kalau boleh Pak Ketua, dalam bulan ini karena bulan ini masih pertengahan sudah lewat pertengahan ya. Nggak apa-apa. Ya, jadi ya mungkin dalam ujung ataupun kita start ini dalam minggu hadapan begitu. Yang penting boleh. Yang penting kita ini sistem pelayanan menyampaikan firman itu satu hamba Tuhan yang dipercayakan dulu untuk melayani seperti itu, dan kita mungkin menjemput, bukan hanya mungkin, dan kita berharap jemaat yang kita layani bisa ikut dalam pelayanan ini, dan kita berharap kalau jemaat itu yang kita layani ada kawan-kawan yang mau bergabung bisa juga. Ya. Jadi dalam kesempatan itu mereka boleh kongsikan apa yang mereka mau didoakan. Kita buat di situlah. Dan seterusnya nanti kita akan lihat perkembangannya, respon macam mana kan. Baik. Mungkin ada ide-ide baru nanti, dan saya percaya Tuhan pasti buka ide-ide baru yang kita akan kerjakan untuk kedepannya melayani. Nah, mungkin itu dulu Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, ini hal usulan yang baik. Ya, inilah yang artinya memang kita rancang bersama. Kita akan membuat program rutin seperti yang saya kemukakan tadi. Pelayanan kita akan tetap berjalan seperti dulu, walaupun dengan penuh keterbatasan ya. Ya, kita terima kasih buat masukan, dan kita akan mulai dalam minggu ke depan ini. Kita akan setting dulu. Mungkin cuma untuk saat ini kita masih limit waktunya kita pakai ini, karena ini kan masih belum prabayar kan, masih free. Nah, jadi limitnya biasanya ini cuma sekitar 45 menit saja. Iya, itu dia offset off otomatis itu. Ya. Kalau Google Meet Pak itu bagus lagi. Ya, nanti kita boleh gunakan itu, Google Meet itu. Ya. Google Meet bisa. Sepanjang kita boleh gunalah, yang penting masih ada data itu sih ya. Iya. Ya, nanti mungkin kita pakai itulah ya. Ya, ada juga kemarin ini ada keponakannya Ibu Adriana itu, saya sudah komunikasi, dia sarankan ke situ, nanti dia yang bagian pengaturan IT kita. Ya. Google Meet itu kan bisa kita buka langsung
kita undang siapa-siapa yang mau kita undang itu untuk mengikuti acara itu. Bisa tidak dijadwalkan, bisa langsung begitu. Oke. Ya, sama dengan Zoom ini. Kalau Zoom ini mesti dibuat jadwal dulu. Iya, betul. Dia ada batasnya kan? Ya, kalau Google Meet itu dia tidak ada batas. Selagi masih ada data lah. Oke. Ya, nanti kita, ya mana yang kita bisa inilah. Untuk saat ini kan kita menggunakan yang masih pre-pre dulu lah. Sambil kita bergumul untuk ini. Karena kayaknya ada sih untuk bisa prabayar ini, ya sementara juga masih sambil cari tahu. Katanya sekitar 1.200.000 kah 1 tahun. Oh. Iya. Bang James, ada ide lagi? Untuk buat saya begitu aja dulu. Nanti kita akan sambung berikutnya. Sementara kita pikirkan lagi. Oke. Ya baik. Kalau sudah tidak ada, kita ya doa bersama lah ya dulu ya. Ya. Boleh? Ya. Silakan Bang James. Tutup dulu supaya kita bisa bersharing-sharing tuh ya dengan teman-teman. Ya. Saya bilang ya kalau pendapat saya sih Pak ya, teman-teman yang memang masih mau komitmen ada di tim pemulihan ini supaya memang kalau bisa ada pertemuan gini haruslah ikut. Karena itu tadi kita kan namanya satu dengan yang lain itu untuk saling melengkapi. Ide-ide kita apa semua. Nah itu karena memang dari awal kan kita bahwa yang ada di tim pemulihan ini memang harus ada komitmen lah gitu kan. Kemudian yang sarannya Pastor Patrick tuh saya setuju sekali dengan hal itu. Dan mungkin nanti kan Bapak yang dengan Anto ya, dengan Bapaknya Glory nanti Bapak urusan supaya nanti memang betul-betul kita punya pelayanan ini bisa lebih lebih luas gitu nah. Oke. Nah, seperti kalau kita adakan Zoom gitu kan bisa orang-orang lain. Nanti umpamanya Malaysia nanti di sana yang ngundang, nanti kita sama-sama terus kita doain sama-sama. Saya pikir itu sangat sangat bagus sekali sih dan memang tujuan kita untuk terus menjadi berkat lah. Oke. Tapi untuk ahli ini Pak dan semua ini untuk menggunakan medsos ini memang kalau yang jadi host Ya, host lah kata kalau itu mesti laptop. Kalau di handphone terbatas Pak. Ya ini saya pakai laptop ini. Ya. Nah sebab di handphone ini hanya 4 orang yang boleh dilihat mukanya langsung. Ya. Yang memang hadir cuma 4 orang juga. Ya. 5 Bang. 5 ya. 5 nih Bang. Aduh. Jangan-jangan. Di handphone saya ini Bu Adin tidak kelihatan. Aduh. Nanti saya geser begini baru kelihatan. Digeser terus. Ya, nanti digeser baru ini ya. Saat dia punya monitor jadi. Ya. Foto dulu pertemuan ini pertama ini foto dulu baru di-share di grup. Ya, betul. Nanti kita foto dulu. Nah, ini sementara direkam nih. Iya, ini tak rekam kok ini. Foto. Iya. Ada foto ini. Oh iya. Nanti di share lagi di rekamannya. Ya, nanti kita ini. Ini boleh kok dia ini. Siap. Mungkin sini. Oke, kita ini ya dulu ya, action dulu. Halo, Ibu Gembala. 3. Pastor Tommy agak silau ya. 1, 2. Belum, Pastor. Oke, ya, sip. 1, 2, 3. Oke. Senyum paling manis. Kalau kita handphone ini screenshot saja boleh sudah. Ya, boleh dah, di screenshot juga boleh. Sebentar dulu. Boleh. Ya.
Pak Ketua tadi bilang Pak Tommy agak silau, saya tersinggung. Sama nih. Soalnya lampu di atas terlalu terang, jadi pancarannya memang, aduh, silau banget. Sama ini ya. Nanti kalau misalnya pakai laptop, nanti ini aku pakai program ini, aplikasi ini, makanya ini aku pakai webcamnya ini HP. Iya. Jadi bagus, bersih. Pakai HP ini di depan saya ini. Iya. Jadi ini nyambung ke laptop langsung nih. Oh iya. Ya. Nah itu Pak, kalau boleh buat ini grup apa nih Facebook, itu lebih bagus tuh. Boleh. Facebook, ya supaya kan nanti kalau kita live kita boleh mengundang. boleh Facebook, boleh Google Meet atau Zoom. Jadi ketika kita Google Meet atau Zoom, kita bisa live juga di FB. Itu lebih banyak lagi kan itu. Oke ya, gitu ya. Nanti kita coba ini. Buat grup saja di Facebook, grup pemulihan lah begitu. Oke. Iya. Oke. Ya, silakan Bang James. Angkat ini pujiannya. Tutup. Ya, silakan kita bersama-sama datang menyembah Tuhan. Ya Allah baik. Amin. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik buat saya. Sama-sama katakan dia Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya Allah baik, dia baik buat saya. Pastor Tommy tutup dalam doa. Terima kasih, Engkau Allah baik bagi kami. Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan memberikan kami, Tuhan kekuatan lewat pertemuan doa bersama. Tuhan tolonglah suara pemulihan pada malam hari ini. Kamu percaya Tuhan menolong kami hamba-hamba untuk mendoakan satu dengan lain. Maka tolonglah Tuhan seberapa anggota pemulihan mulai dari ketua sampai anggota semua dikuatkan. Di malam pertama ini, apa yang kami programkan ke hadapan, kiranya Tuhan Yesus terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami tidak berdiam diri, tapi kami mau bangkit berdoa bagi bangsa dan negara kami, baik di Malaysia, di Indonesia, di seluruh permukaan bumi, khususnya juga kepada setiap Tuhan kawanan domba yang kami gembalakan masing-masing. Tuhan berkati, bahkan Tuhan Yesus ke depan setiap program kami, apapun yang kami rencanakan,
Kami dahului di dalam doa Tuhan lewat persekutuan kami Ya. yang ada. Tolong ketua kami diberi kekuatan kesehatan Tuhan agar senantiasa mampu Tuhan membimbing kami lewat setiap program yang ada, mengarahkan bersama khususnya hidup di dalam doa, mendoakan satu dengan yang lain khususnya rekan-rekan kami yang belum sempat hadir lewat pertemuan ini. Tolong mereka ke hadapan agar senantiasa dapat juga bersama-sama kami melayani dalam meeting Zoom yang ada. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Kami berdoa, berkatilah semua hamba-hamba-Mu dalam Tuhan pemulihan ini. Berkati kami, beri umur panjang, kekuatan kesehatan, agar visi misi surga boleh terjadi dalam hidup kami, agar kami boleh melayani apa kan bagi kami, walaupun dunia dibatasi dengan jarak, namun kami percaya firman-Mu tidak pernah terbelenggu. Tuhan memberikan kami hikmat bersama untuk tetap bergerak, walaupun hanya lewat media sosial. Maka Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati semua kami yang hadir pada malam hari ini. Berkati Tuhan pelayanan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami diberkati. Khususnya senantiasa Tuhan program kerja ke hadapan tim pemulihan diberkati, ditolong oleh Tuhan. Sehingga bukan kehendak kami yang jadi, tetapi maunya Tuhan semata-mata. Terima kasih pertemuan pada malam hari ini. Telah kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan ya, Tuhan berkati kita semua pada kesempatan ini. Baik, kita sesuai dengan planning kita akan coba menschedule-kan nanti. Saya coba komunikasikan dulu ya dengan teman-teman yang lain. Ya, kalau bisa dalam minggu ke depan ini kita sudah mulai ada pelayanan bersama ya lewat media ini. Ya, seperti saran Pastor tadi ya. Ya, mungkin itu kita akan tahu gimana. Akhir bulan ini kita mulai. Ya. Halo. Jaringan ya. Jaringan. Ya, ada gangguan, ada suara. Ya, suara. Ini jaringan ya. Belum. Ya. Oh, pakai laptop. Ya, halo. Ya. Halo. Ya, halo. Ya, jaringan ini ya agak gangguan ya. Enggak apa-apa, yang penting suara dengar. Oh, boleh ya. Bisa Ya. dengar aja ya. Nanti kalau minggu depan atau kalau bisa, kalau minggu depan atau Ya. Gimana Bang depan, Jem? begini. Kita tentukan tanggalnya saja bersama, yuk. Boleh? Supaya kita mulai kan? Haleluya, Pak Tommy. Halo. Bang Alen tidak ada masuk ya? Belum, ini kayaknya masih tadi perkunjungan dia. Di dalam setiap kita doa itu ada nggak ruang untuk penyembahan? Pak Ketua belum dengar. Halo, gimana Ibu? Itu Pak. Nanti kalau kita ke depan, kalau Tuhan izinkan kita sudah berjalan, kita bikin ada ruang penyembahan kan? Iya. Ya. Macam biasa kita ada ini penyembahan. Ya, tapi minta maafin Pak Ketua, mungkin dalam cara kita untuk pelayanan ini tidak sama dengan ketika kita live bertatap muka dengan jemaat kan. Oh iya betul. Saya kan agak beda lah. Ya, kita punya komposisi dulu kan paling tidak 4 orang. Kalau kita di secara virtual ini mungkin 1 orang saja begitu dulu. Ya, boleh. Ya, karena nanti yang mendengar pun tidak tahu cara metode kita ini, karena beda kalau langsung kan. Ya, beda ya. Kalau langsung berhadapan dengan yang melalui media sosial ini. Betul.
Ya, kita nanti macam begitu, satu ya mimpin pujian, terus renungan satu saja. Kita bergantian aja nanti. Iya. Cuma mungkin kalau untuk doa Pak, mungkin kita boleh keroyok-keroyokan lah. Oh, boleh, iya. Boleh. Tapi disusun dulu liturginya, Pak. Apakah dengan lagu pembukaan, terus masuk penyembahan, terus kita langsung masuk doa firman, terus bagaimana? Itu kan jadi kita malam. Jadi sudah tersusun gitu nah. Ya, mungkin begitu sifatnya itu ya lebih cenderung kepada pujian penyembahan ya. Akang? Ya, jadi kita mungkin langsung di Gembalan dong. Oh. Kita buka, terus ya kita hanya untuk doa singkat, setelah itu kita masuk dalam pujian penyembahan, habis itu kita sambung dengan lagu untuk firman kan? Iya, pasti begitu. Lagu untuk firman, langsung masuk firman. Habis firman itu nanti kita ambil penyembahan lagi di situ sebentar. Kemudian kita masuk langsung di doa penutup. Jadi ya, nanti kan setelah yang mungkin ada mau share atau minta didoa, kita punya time untuk itu. Nah, disitulah setelah selesai renungan, kalau ada yang mau didoakan, nanti tinggal angkat tangan kan? Nah, dia sampaikan apa yang menjadi bagian yang kita akan doakan bersama kan? Apa masalah gitu kan? Iya. Begitu ya? Iya, boleh mereka juga tulis di kolom komentar, di situ kan ada. Oh iya, betul. Juga, bisa juga Pak kita tutup dulu, habis itu baru kita buka supaya kalau memang ada ini lama kan, jadi nggak ini. Maksudnya gimana? Biar teman-teman tergantung teman-teman. Kalau maksud saya kan setelah kita habis firman, kita masuk di dalam penyembahan sebentar untuk doa syafaat kita. Setelah itu kita tutup dulu, baru kita buka sharing. Jadi kita selesaikan dulu, baru kita masuk di sharing. Jadi selesai sharing itu nanti kalau yang selesai tinggal langsung saja. Langsung gitu ya? Oh iya. Ya, langsung saja. Karena kalau kita sudah menutup itu bikin session keduanya untuk share kan. Nah, jadi sifatnya gini, langsung satu rangkaian di dalam konteks pelayanan kan, mendoakan. Tapi kalau mungkin kalau misalnya ada yang minta sharing secara pribadi, mungkin dia boleh menghubungi siapa yang akan dihubungi. Ya. Kan maksudnya kalau share secara live, kalau kita buat persekutuan kan mungkin agak segan begitu. Ya, jadi kalau mungkin mereka mau share secara pribadi mungkin kita nomor-nomor yang boleh mereka hubungi gitu. Ya. Tapi itu lagi Pak, karena kita harus kondisikan waktunya, harus kita memang jadwalkan betul, karena kalau gunakan Zoom ini kan itu kalau awal ya 45 menit itu. Nah, nanti kalau kita sudah keasikan dalam pelayanan tiba-tiba putus. Nah, itu kondisikan itu. Makanya saya usulkan kalau boleh Google Meet. Ya, kita pakai itu aja nanti. Kecuali nanti kita sudah prabayar, baru kita pakai ini. Oh iya. Ya, kita sementara bergumul untuk mempersiapkan yang kita apa ini. Ya. Nanti jadi mula kita ini ya, kapan nih akhir minggu ini? Akhir Agustus? Kalau masalah pelayanan, saya pikir akhir Agustus ini bisa dibuat. Boleh. Ya. Kemudian ini Pak. Jadi masalah doa bersama kan? Kalau doa bersama mungkin bagus kita buat tapi kami di sini doa puasa hari Jumat. Oh, dibikin di luar daripada jadwal kegiatan. Bisa kalau doa puasa hari Jumat kan hari malamnya bisa. Kalau doa bersama, saya pikir kalau berdoa bersama itu mungkin dalam doa bersama itu doa puasa kita ambil bersama-sama lah maksudnya. Boleh. Kalau
Ya, tapi kalau Pak Ketua hari apa doa puasa situ? Kami juga Jumat di sini kalau doa puasa siang. Oh, hari Jumat. Maksud saya kalau boleh satu hari kita sama-sama begitu. Boleh, tinggal berjanji saja waktu. Waktunya Ya. itu jam berapa? Hari Kamis boleh kali. Bisa Hari sih, Kamis. saya Jumat. Jumat kalau malam nggak bisa. Biasanya kami latihan tuh kalau Jumat malam. Ya udah hari Kamis saja kalau gitu. Senin Selasa kan Pak Ketua nggak bisa karena di LSAD 2 ada kegiatan kalau malam kan Pak. Nggak apa-apa, kalau pas nggak jadwal saya ngajar nggak ada masalah. Biasanya kita ada ibadah tuh. Kalau ibadah kan untuk saat ini belum ini sih. Di Selasa biasanya. Oh kami juga Selasa, ibadah keluarga Selasa. Selasa Kamis. Bisa kita gunakan di hari ini, apa namanya itu? Rabu mungkin. Rabu malam apa? Hari Senin boleh, Senin malam. Hah? Ibadah tengah minggu. Kami ibadah tengah minggu Rabu malam. Rabu ya? Ya, Rabu malam ibadah tengah minggu. Oh iya, kalau begitu bikin di hari anu saja. Ya artinya gini, tidak harus paten hari sekian, kita lihat situasi lah, siapa tahu ada punya kesibukan kan? Kita tinggal sharing bersama. Begitu ya? Nah, coba kita ambil hari saja dulu. Misalnya kita bikin contoh lah di hari Senin. Nah, sewaktu-waktu bisa berubah ketika ada kesibukan yang memang tidak memungkinkan kan? Tapi maksudnya itu malam atau siang Pak itu? Sore. Malam. Bagusnya gimana? Ya maksud saya di hari Jumat itu kan semua doa puasa satu kali kan. Betul. Jadi kalau misalnya doa puasa, kalau kami di sini doa jam 2 sampai selesai lah. Saya kalau di sana bisa berapa di sana kita bisa sesuaikan lah. Boleh, boleh. Yang Berapa itu?